Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Emi Ardiani dari kelas karyawan Sistem Informasi Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan NIM 221210063. Video ini saya buat sebagai dokumentasi untuk memenuhi proyek UAS 2023 per 2024 mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Untuk soalnya, saya kebagian untuk soal case kedua. Soalnya yaitu seperti ini. Hubungkan seluruh jaringan berikut sehingga semua PC dalam jaringan bisa terhubung dengan ketentuan IP global yang diberikan 192.168.2 digit NIM terakhir .0/24. Nah, ini yang nantinya akan saya konfigurasikan. Lalu di sini saya diminta untuk menuliskan tabel subnet untuk konfigurasi yang nantinya saya akan buat. Lalu di sini saya disuruh untuk memilih interior routing dinamis. Lalu di sini ada 3 jalur antar router yang sudah disediakan, yaitu IP 10.10.10.0/24, 11.11.11.0/24, dan 12.12.0/24. Di sini soalnya sudah saya jawab sebagian, yang mana nantinya untuk patokan saya dalam membuat konfigurasi yang diminta. IP global yang diberikan kalau tadi kan 192.168.2 digit NIM terakhir. Digit NIM terakhir, 2 digit NIM terakhir saya yaitu 63. Jadi IP global yang akan saya pakai untuk patokan yaitu 192.168.63.0/24. Lalu untuk subnettingnya sudah saya tuliskan di sini. Tadi kan ada 3 bagian, ruang admin jaringan dengan 1 PC, lab jaringan 24 host, dan lab komputasi 14 host. Di sini karena ruang admin jaringannya tidak diberitahukan hostnya berapa dan hanya diberitahukan 1 PC, maka saya memilih 2 host saja untuk ruang admin jaringan. Jadi nanti untuk subnettingnya seperti ini. Lab jaringan nanti saya menggunakan /27 karena yang mendekati host 24 yaitu /27 yaitu jumlah hostnya nanti 30. Lalu lab komputasi karena membutuhkan jumlah hostnya 14 maka saya menggunakan /28. Ruang admin jaringan karena tadi hanya 1 PC dan tidak disebutkan jumlah hostnya berapa, maka di sini saya menggunakan jumlah hostnya yaitu 2, maka menggunakan /30. Lalu untuk jalur routernya, router 1 ke 2 nanti memakai yang patokan jalur 10.10.10. Jalur nanti router untuk 3 ke router 1 nanti memakai 11.11.11. Lalu jalur router 2 ke router 3 nanti menggunakan jalur 12.12.12. Lalu untuk interior routing dinamisnya sebenarnya saya di sini memilih untuk menggunakan konfigurasi dynamic routing menggunakan EIGRP. Seperti itu. Lanjut untuk konfigurasi ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini kan tadi ada router 3, switch-nya 3, dan PC 1 untuk admin jaringan, ruang admin jaringan, 3 PC untuk lab jaringan, dan 3 PC untuk lab komputasi. Routernya menggunakan router PT, switch-nya menggunakan switch PT, PC-nya PC seperti biasanya. Ada 3 router. Di sini saya anggap router 0 ini menjadi router pertama ya. Ini kita tuliskan saja. Ini sebagai router pertama. Ini sebagai router kedua. Dan ini sebagai router ketiga.
Lalu untuk switch-nya kita memakai PT switch. Lalu untuk PC-nya tadi ada satu di sini, ada 3. Nah, di sini ada 3. Nah, jika sudah seperti ini, kita hubungkan dulu menggunakan kabel yang sesuai. Untuk switch ke PC dan switch ke router, menggunakan kabel yang copper strike, sedangkan untuk router ke router saya menggunakan serial DCE. Nah, jika sudah sesuai, kita plotkan terlebih dahulu untuk penulisan alamat IP-nya biar nanti saya tidak lupa. Biasanya akan saya tuliskan dulu di note dan saya kelompokkan seperti ini juga, seperti pada gambar. Untuk pembagian IP-nya, di sini tadi saya menggunakan 2 host ya, karena tidak disebutkan juga hostnya berapa dan hanya disebutkan satu PC. Lalu di sini tadi ada web jaringan 24 host. Lalu yang bawah lab komputasi, hostnya ada 14 host. Nah, untuk pengelompokannya kan tadi seperti ini ya ruangannya.
Nah, kalau sudah, saya tuliskan dulu untuk IP-nya agar nanti tidak salah dalam memasukkan. Untuk ruang admin jaringan di sini menggunakan /30 dengan IP-nya dimulai dari 192.168.63.49 sampai 50. Nah, untuk networknya di sini ada 192.168.63.48. Berarti nanti untuk networknya kita menggunakan .48, sedangkan untuk gateway-nya nanti kita gunakan 192.168.63.49, dan untuk PC di sini kita mulai dari 192.168.63.50. Lalu untuk yang LAN jaringan 24 host sub jaringan, nanti untuk network address-nya 192.168.63.0. Range IP-nya nanti untuk gateway kita gunakan yang 63.1, lalu untuk PC nanti kita mulai dari 192.168.63.2. Ini untuk network. Saya jelaskan slide-nya sekalian biar nanti saya tidak lupa. Ini slide-nya 30 karena hostnya 2. Oke, nah untuk yang lab komputasi karena dia 14 host, kita nanti menggunakan /28 dengan network address-nya 192.168.63.32. Lalu nanti gateway-nya kita pakai yang .33 dan PC-nya nanti mulai dari 34. Ini satu memang proses berapa tadi? 28. Lalu untuk PC-nya kita masukkan satunya untuk gateway, maka kita masukkan 2. Ini 3, ini 4. 32, 3-3-nya untuk gateway, maka kita masukkan 3, 4, 3, 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan dulu IP-nya per setiap PC secara statik ya. Di sini kita isikan 192.168.63.50. Subnet masnya otomatis, default gateway-nya 192.168.63.49. Karena 48-nya jadi network, jadi gateway-nya kita pakai yang 49. Lanjut untuk yang LAN jaringan. Kita masukkan IP-nya 192.168.63.2. Kita copy biar gampang. Satunya itu jadi gateway itu. Karena nolnya jadi network, jadi titik satunya untuk gateway. Titik 3 ini titik 4, gateway-nya titik 1.
Lanjut untuk ke lab komputasi. Ini untuk IP-nya sebentar, copy lagi. IP-nya .34. Lalu untuk gateway-nya, karena networknya .32, maka nanti gateway-nya .33. Oke, ini .35. Masih sama. Ini 36. Gateway-nya 33. Oke. Nah, setelah semua IP dari dalam PC-nya itu sudah dikonfigurasi, kita masuk ke konfigurasi masing-masing routernya agar terhubung ke switch dan terhubung ke masing-masing router. Kita masuk ke router 1 dulu. Kita masuk ke tab CLI. Masuk ke config terminal dulu. Lalu kita masukkan dulu. Ini kan sebenarnya router 0 ini terhubung ke FA00 untuk ke switch. Jadi kita masukkan interface flash Ethernet 0/0. Kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address yang digunakan sebagai gateway. Jadi 192.168.63.49. Nah, karena dia itu /30, maka di sini kita tuliskan 255.255.255.252. 252 itu masuknya /30. Lalu kita di sini jangan lupa untuk masukkan no shutdown atau no sh. Lalu kita exit. Lalu kita masukkan kembali. Kita mau menghubungkan router 1 ini ke router 2 melalui serial 2/0 dan ke router ke-3 melalui serial 3/0. Nah, ini kita masukkan dulu interface S serial 2/0 atau S2/0 seperti ini. Kita masukkan IP address-nya 10.10.10.1 255.255.255.0. Di sini di no shutdown lagi, jadi setiap pengkonfigurasian IP address langsung di no shutdown, langsung di exit. Lalu kita tuliskan kembali ke workspace. Lalu itu karena slash-nya 24. Lalu kita shutdown, kita exit lagi. Nah, sebenarnya ini bisa langsung untuk dikonfigurasi seperti ini untuk ketiga router atau langsung konfigurasi EIGRP-nya. Saya memilih untuk langsung konfigurasi saja di masing-masing routernya. Jadi langsung ke konfigurasi EIGRP. Nya di sini saya pakai misalnya 100 semua. Oh ya, ini jangan lupa untuk di auto summary dulu. Lalu kita tuliskan networknya yaitu 192.168.63.48. Lalu kita tuliskan untuk build card-nya 0.0.0.3. Lalu kita tuliskan kembali karena dia nyambungnya nanti ke maaf ini belum saya tulisan ya. Jadi nanti untuk SE2 router 1 ke router 2 ini sebenarnya saya memilih untuk di sini itu
10.10.10/24. Sedangkan untuk nanti router 1 ke router 2 itu nanti 11.11.11.0/24. Nah, untuk yang di sini 12.12.12.12.0/24. Jadi untuk menuju ke sini dulu kita tuliskan 10.10.10.0. Wildcard-nya kita tuliskan 255. Kita tuliskan kembali. Nah, untuk router 1 ke router 2 ini saya memilih jalurnya pakai yang 11.11. Ini 11.11. Nah, sudah seperti ini, kita exit. Nah, kita lakukan juga untuk router 2 dan router ketiga. Ini router ketiga. Kita masukkan kembali untuk interface fast Ethernet ke switch-nya, kan ini sama semua ya, 0/0, jadi kita samain aja. Lalu kita masukkan IP address-nya. Untuk yang router kedua ini 192.168.63.1. Kita tuliskan untuk kedua ini. 3.1, nah, karena dia size-nya 27, maka di sini titik 224. Kita no sh, exit. Lalu kita masukkan kembali untuk interface serial 2/0. Serial 2/0 itu yang ini di R2 untuk menuju ke R1-nya. Lalu kita tuliskan kembali untuk IP address-nya, ini cukup IP address ini aja, sudah cukup. Nah, yang di sini tadi 10.10.10.0. 2, karena tadi kan sebenarnya untuk yang R1 itu kan sudah 10.10.10.1. Nah, untuk kembali lagi, untuk mengembalikan jalurnya yaitu R2 ke R1, maka nanti dituliskannya 10.10.10.2. Lalu di shutdown lagi, exit lagi. Lalu kita masukkan untuk jalur yang ke router ketiganya. Nanti di sini pakainya yang jalur 12.12. INT/S3/0. Terus 12.12.12.1, karena ini baru satu jalur pertama. 255. Mau shutdown, lalu di exit lagi. Lalu langsung masuk ke konfigurasi EIGRP-nya. 100. Jangan lupa untuk di no auto summary. Lalu kita masukkan networknya, yaitu 192.168.63.0 dengan wildcard-nya 0.0.0.31. Kita masukkan untuk yang 10.10-nya, karena nanti terhubungnya ke router 1 dan router ketiga, jadi nanti ada 10.10 sama 12.12. Lalu kalau sudah kita exit, lanjut ke router terakhir atau router ketiga. Kita masukkan dulu untuk yang terhubung ke switch-nya.
IP address-nya 192.168.63.33 yang digunakan untuk gateway ini tadi. 255.255.255.240 karena dia slash 28. Lalu kita lanjutkan lagi, exit lagi. Lalu kita masukkan untuk interface S2 per 0. Karena ini balik lagi ke router kedua, lalu nanti kita masukkan yang balik lagi ke router pertama, lalu kita nanti masukkan yang 3 per 0 untuk balik lagi ke router kedua. Di address 11.11.11. Ini yang ke router pertama di sini pakai jalur 11.11.11.2 karena tadi sudah dipakai pertama kali di router pertama. 255.255.6. Lalu kita shut lagi, exit. Kita masukkan untuk interface S3.6. 12.12.12.2 255.255.255.6. Lalu kita masuk lagi, exit, masuk ke konfigurasi router EIGRP 4.100. Lalu jangan lupa untuk di no auto summary. Lalu kita masukkan networknya. Networknya di sini 192.168.63.32. Lalu untuk build card-nya 0.0.0.15. Lalu kita masukkan untuk yang jalur router kedua itu kan di sini ada 12.12 sama yang untuk router ke satu ada 11.11. Kita masukkan 0.25 ini kalau sudah kita exit. Nah, untuk mengetahui sebenarnya konfigurasi kita itu sudah terhubung ke semuanya atau belum, ini kita bisa cek dengan perintah. Ini kita exit dulu sampai routernya itu sampai di tagar seperti ini. Lalu kita cek dengan SH-IP route. Nah, di sini maka akan kelihatan ya. Ketiga jalur untuk routernya sudah masuk semua. Lalu untuk IP 0/27 yaitu router 2 sudah masuk. 32/28 sudah masuk. Lalu 48/30 atau network dia sendiri itu sudah terhubung ke fast Ethernet 0/0 untuk menuju ke switch. Begitu pun untuk yang lain. Lalu untuk pengecekan sebenarnya bisa di pin atau bisa memakai tombol PDU ini. Nah, sudah sukses. Kita coba ke semua PC dulu untuk membuktikan bahwasanya semuanya sudah sukses. Oke, konfigurasinya sudah berhasil dan memang sudah sukses ya. Ini tidak semua saya coba, tapi ini kalau dicoba sudah sukses semua. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi yang saya buat untuk project UAS 2023-2024 mata kuliah praktikum jaringan komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.